Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa kita sekalian melalui renungan harian Toraya dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jika malam hari ini ada waktu sejenak kami boleh duduk di hadapan-Mu. Kami beri ruang dan waktu ini bagi Tuhan untuk berbicara kepada kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat 21. Ayub pasal 39 ayat 16 sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras, seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Karena Allah tidak memberikannya hikmat dan tidak membagikan pengertian kepadanya. Apabila ia dengan megah mengepakkan sayapnya, maka ia menertawakan kuda dan penunggangnya. Engkaukah yang memberi tenaga kepada kuda? Engkaukah yang mengenakan surai pada tengkuknya? Engkaukah yang membuat dia melompat seperti belalang? Ringkiknya yang dahsyat mengerikan. Ia menggaruk tanah lembah dengan gembira. Dengan kekuatan ia maju menghadapi senjata. Demikianlah bacaan Alkitab malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Butuh hikmat adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Mungkin kita pernah mendengarkan sebuah pernyataan dalam bahasa Toraja kira-kira begini. Manarang tindepia pakurang masipa. Anak ini pintar, tapi dia tidak punya etika dan moralitas yang baik. Atau mungkin dalam ungkapan yang sejajar dengan itu. Yakin nakinatin diambe. Inang lamelo to ngantu kaparentan napanata. Mungkin terjemahannya secara sederhana ke dalam bahasa Indonesia mau berkata begini. Ini Bapak. Seandainya dia adalah orang yang berhikmat, maka pemerintahan yang dia jalankan
akan menjadi pemerintahan yang baik. Dari kalimat ini saudara-saudara kita dapat melihat bahwa setiap orang menginginkan hidupnya dan hidup sesamanya itu sempurna. Makanya hidup kita ini selalu disorot seperti sebuah rumah kaca. Dari semua sisi hidup kita disorot orang. Bukan untuk melihat kebaikan, tetapi kadangkala untuk melihat kekurangan atau keburukan saudara dan saya. Tapi itu tidak menjadi soal. Tapi yang terjadi adalah di balik kelebihan akan selalu terselip kekurangan. Ya, istilah mengatakan nobody is perfect. Tidak ada seorang yang sempurna. Saudara-saudara, oleh karena itulah kita butuh hikmat untuk menghadapi dan memahami keadaan tersebut. Dalam bahasa Toraja, kina, hikmat adalah sebuah kekayaan yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan materi atau apapun. Pembacaan kita malam hari ini adalah bagian kelanjutan dari kelanjutan renungan kemarin malam di seputar keterbatasan ciptaan. Kita bersama-sama membaca bahwa di balik apa yang bisa dilakukan atau keperkasaan burung unta, tetap saja ada kelemahan atau keterbatasannya. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia akan jatuh juga. Apalagi kalau pribadi kita tidak memiliki kasih sayang, tidak perhatian, kasar dan tidak peduli akan keadaan yang ada di sekitar kita. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan tadi dikatakan bahwa burung unta yang gagah perkasa tetap saja punya kelemahan. Di mana kelemahannya? Kasar dan tidak peduli dengan anak-anak. Semua keterbatasan tersebut terjadi karena Allah tidak memberikan hikmat dan tidak memberikan pengertian kepadanya. Tapi tentu bukan Tuhan yang tidak mau memberi kita hikmat dan pengetahuan. Tetapi justru kitalah yang bodoh, kita tidak mau menerima dan kita tidak mau melakukan hikmat dalam hidup kita, saudara. Dalam ayat 21, kita dapat melihat bahwa tanpa hikmat, kita hanya bermegah dalam keterbatasan kita. Saya berpikir bahwa sering dalam hidup ini, ya mungkin saya, dan sudah pasti, seringkali merasa bermegah hebat. Tetapi saya bermegah dan saya merasa hebat dalam kebodohan saya yang tanpa hikmat. Kita butuh hikmat dan pengertian dari Tuhan untuk memampukan kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian dan peduli terhadap sesama. Dari pembacaan kita malam hari ini kita belajar bahwa meskipun kita sudah memiliki banyak hal, tetapi tanpa anugerah hikmat dan pengertian dari Tuhan, maka kita tidak akan seperti burung unta yang bermegah dalam keterbatasannya. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk sekalian terus hidup mengandalkannya dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi yang terbaik. Saudara punya harta, saudara punya jabatan, saudara dan saya punya pengetahuan, dan itu dibarengi dengan hikmat Tuhan. Tuhan memberkati.
terang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami boleh mendengarkan suara Tuhan diperdengarkan melalui pembacaan Alkitab dan renungan malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Oleh karena Engkau memperlengkapi kami menjadi pribadi yang sempurna menurut ukuran Tuhan. Dari hikmat Tuhan yang berlaku di dalam diri kami. Kami berdoa malam hari ini sebagai kaum bapa, sebagai kaum ibu dan anak-anak dalam satu keluarga. Jadilah kiranya kami anggota keluarga yang penuh dengan hikmat. Kami berdoa, Tuhan untuk menjaga dan memelihara kami. Mencukupkan segala yang kami perlukan dan butuhkan di tengah keluarga kami. Setiap usaha yang kami lakukan baik dan berkenan kepada Tuhan. Berkati ya Allah, agar supaya hidup kami juga bisa sejahtera dari semuanya itu, dan kami tahu bersyukur dan memuliakan Tuhan. Terus berdoa untuk keluarga kami, sesama kami yang sakit. Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan. Bagi setiap jemaat yang sekarang ini mengikuti ibadah ini dan bersehat di dalam doa, yang sedang sakit mengaminkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikuatkan dan disembuhkan dari sakit penyakit. Demikian juga yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Mereka yang sedang berbeban berat, kiranya Tuhan mengangkat beban hidup mereka. Bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, membaiklah kiranya iklim pekerjaan di kota ini. Yang sedang kesulitan ekonomi, membaiklah kiranya keadaan ekonomi di kota ini. Dan dimanapun kami berada. Tuhan, kami sehati berdoa. Mendoakan saudara-saudara kami yang sedang berada di dalam tekanan hidup. Tuhan kuatkan mereka. Yang merindukan keturunan kiranya dikaruniai keturunan oleh Tuhan. Yang mencari pasangan hidup kiranya dikaruniakan pasangan hidup yang seimbang. Yang sedang menyusun rencana perjalanan pendidikan, pembangunan, usaha, dan berbagai hal yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Kami percaya jika Tuhan berkenan semuanya akan berlangsung dengan baik. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersatu bersyukur bersama saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran mereka. Ibu Paulina Sampe, Ibu Damaris Pare, Merita Yuliana, Ibu Elizabeth Tangke, Bapak Daniel Kendek, Bapak Lamaru, Trinita Frisilia Barung, Sepri Saspri Jenita Pongtasik, dan Bapak Simon Tandi. Bersyukur bersama saudara kami. Ini Tuhan kiranya di tengah-tengah sukacita mereka karena pertambahan usia. Mereka mengucap syukur kepadamu, dan mereka percaya bahwa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, umur yang panjang dikaruniakan. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami berdoa kepadamu Tuhan, mendoakan bangsa dan negara kami, kota di mana kami berdiam, secara khusus menghadapi era baru di tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya semua kebijakan-kebijakan itu baik bagi kami ketika kami juga bertanggung jawab melaksanakannya. Teruslah Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu dalam persiapan untuk rehat ini. Dan juga beberapa program pelayanan dari Jemaat Elim Balikpapan. Kami berdoa ini dapat menjangkau jemaat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, sekiranya kami istirahat malam hari ini, lindungilah kami. Jauhlah kiranya kami dari berbagai mara bahaya dan malapetaka. Ini doa kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya, dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.